Anda sudah beberapa kali bikin bakso, tapi kali ini hasilnya malah jelek dan jadi empuk. Kira-kira apa menyebabkan hal seperti itu terjadi? Apakah jangan-jangan hal ini disebabkan karena pengenyalnya yang jelek sehingga hasil baksonya juga jadi empuk? Pertanyaan tadi saya dapatkan dari seseorang yang bilangnya dia sudah beberapa kali bikin bakso, hasilnya itu bagus terus. Cuma yang terakhir dia bikin itu hasilnya malah jadi empuk. Nah, karena penasaran dia pun coba lagi yang katanya menggunakan resep yang sama persis, bahan yang sama, tempat penggilingannya juga sama, tapi kedua kali dicoba hasilnya juga jelek. Makanya dia curiga jangan-jangan ini masalah pengenyalnya. Pengenyalnya tidak cukup bagus atau mungkin sudah rusak atau gimana, sehingga hasil baksonya dia yang biasanya bagus kali ini malah jadi jelek sekali. Hal pertama yang perlu kita cek kalau mendapati kasus seperti ini adalah komposisi resepnya gimana. Karena biasanya kalau di Indonesia ini ya cukup banyak lah orang yang takaran resepnya agak-agak tidak teratur, agak tidak pasti, sehingga kita perlu pastikan dulu resepnya ini tepat. Nah, kebetulan dari orang yang menanyakan pertanyaan tadi, ternyata takaran resep dia cukup bagus, yaitu menggunakan daging sapi 1 kilo, tepungnya sendiri 250 gram, sehingga komposisi antara daging sapi dan tepungnya masih oke lah, seharusnya bagus. Karena kasusnya kali ini secara komposisi resep oke. Lanjut deh ke nomor 2. Yang perlu kita cek adalah kualitas dagingnya. Nah, seperti yang Anda tahu kalau di Indonesia ini kan ada 2 sumber daging. Yang pertama kalau daging sapi yang fresh, yang dari pasar, atau yang kedua yang dari frozen. Yang saya khawatirkan kalau kasus seperti ini kemungkinan nanti jangan-jangan jenis dagingnya diganti nih. Nah, semisal Anda mengalami kasus yang sama karena permasalahannya ternyata adalah dagingnya diganti, biasanya beli daging fresh, tapi supaya untuk lebih hemat, sekarang cobalah pakai daging beku frozen, kan harganya lumayan dari sini lebih murah. Nah, kalau sudah seperti ini, kemungkinan hasilnya jadi lebih empuk karena kualitas daging. Memang sih saya sering menyatakan, saya sering buat video bahwa kalaupun menggunakan daging frozen itu juga hasilnya bagus selama kita tahu apa yang harus dilakukan. Kata kuncinya, kalau Anda menggunakan daging frozen, kita perlu menggunakan pengenyal yang berjenis blend fosfat seperti Wendapos M17. Karena kalau sudah menggunakan daging frozen, daging yang sudah lama mati dan disimpan di kulkas, banyak jaringan proteinnya itu yang mati, sehingga kita perlu menambahkan bahan untuk mengaktifkannya agar hasilnya lebih kenyal. Nah, bahan yang paling efisien, paling efektif untuk mengaktifkan protein dari daging frozen itu adalah menggunakan blend fosfat seperti Wendapos M17. Kenapa kok nggak STPP aja? Sebenarnya STPP bisa, tapi kelemahannya dia tidak seefektif menggunakan blend fosfat seperti Wendapos tadi. Makanya kalau ternyata kasusnya menggunakan dagingnya 1 kilo, tepungnya 250, tapi diganti nih dari fresh ke daging yang beku. Biasanya kalau menggunakan yang fresh pakai STPP hasilnya bagus. Kemungkinan kalau kita mengganti daging beku hasilnya tidak sebagus itu walaupun sudah menggunakan STPP. Nah, kalau sudah seperti ini, idealnya paling bagus kita menggunakan blend fosfat seperti Wendapos M17. Hal ketiga perlu kita cek sekarang kalau sudah masalah dagingnya sudah dipastikan ini fresh atau frozen dan sebagainya. Hal ketiga yang perlu kita cek adalah komposisi lemaknya gimana. Nah, biasanya kalau kita beli daging yang frozen itu kan mereka parameternya ada namanya CL, di mana CL ini berarti membagi antara kandungan daging dan juga kandungan lemak. Semakin tinggi CL-nya berarti kualitasnya semakin bagus. Sebaliknya semakin rendah CL-nya biasanya lemaknya semakin banyak, sehingga ya wajar kalau kita menggunakan dari CL yang bagus nih, misalkan 90, lalu kita ganti ke CL 70, ternyata hasil baksonya lebih empuk, itu wajar karena berarti kan komposisi lemaknya lebih banyak. Yang jadi masalah kalau kita menggunakan daging yang fresh dan kita beli di pasar dan tidak bisa memastikan seberapa banyak takaran lemak yang ada pada daging tersebut, ini akan jadi masalah. Cuma kalau Anda mau amannya gimana? Gini, kalau ternyata Anda lihat secara kasat mata nih, ternyata lemaknya tidak terlalu banyak, jadi masih sedikit, oke, Anda mungkin ya cukup menggunakan pengenyal berjenis fosfat tadi, lalu komposisi tepungnya sudah teratur dan bagus, seharusnya aman. Tapi kalau ternyata Anda lihat dari dagingnya tadi, oh ternyata lemaknya cukup banyak, sebaiknya Anda menggunakan bahan yang mengikat lemak supaya hasilnya lebih bagus. Dimana kalau bahan mengikat lemak, kalau Anda ngikutin channel M Prasetya kan sudah tahu apa, yaitu alternatifnya ada ISP atau yang lebih bagus ada M100FT. Bahan ini Anda pilih aja salah satu, itu akan sangat membantu untuk menjaga kualitasnya tetap bagus meskipun kualitas daging yang Anda beli, yang Anda pakai saat ini ternyata lemaknya cukup banyak.
Hal keempat yang perlu kita cek setelah kita memastikan takaran resepnya benar, jenis daging yang digunakan sudah sesuai, pengenyalnya juga sudah pas, lalu kualitas dagingnya antara lemak dan dagingnya sudah beres, sudah bagus. Hal keempat yang terakhir yang perlu kita cek adalah komposisi dari cairannya, bisa dari es atau dari airnya. Nah, ini saya tahu paling susah karena biasanya di Indonesia ini yang mengatur es adalah tukang giling. Nah, problemnya ketika kita ke penggilingan dapat orang yang gilingnya kalau ternyata tidak terlalu mengerti, mereka cuma berdasarkan pokoknya giling harus dingin atau berdasarkan kekentalan adonan, jangan-jangan nih hasilnya itu jadi tidak bagus, bakso jadi lebih jelek, itu karena takaran es lebih banyak. Dan ini yang dialami dari orang menanyakan pertanyaan tadi. Saya cek komposisi resepnya kan tadi bagus, 1 kilo daging, tepungnya 250. Terus yang kedua dia menggunakan daging fresh dan sudah menggunakan pengenyal berjenis brand fosfat tadi. Yang ketiga, ternyata waktu dia cek kualitas dagingnya oke lah, walaupun lemaknya tidak bisa dipastikan, tapi secara kasat mata masih banyak dagingnya. Sehingga yang keempat, yang paling terakhir yang mempengaruhi adalah komposisi esnya. Dan ternyata benar, bukan berarti ini pasti masalah esnya, tapi ketika saya tanya kira-kira esnya pakai berapa, dia tidak bisa jawab. Nah, kalau Anda bikin di penggilingan dan kasusnya seperti ini, tidak pasti takaran esnya, lalu Anda juga tidak yakin, sebaiknya Anda menambahkan satu bahan lagi yang bisa mengikat cairan, di mana ini yang paling efektif adalah menggunakan karagenan KRI 02. Fungsi dari karagenan ini dia membantu mengikat cairan yang berlebih dari es atau air tadi, supaya hasilnya itu kekenyalan tetap bagus. Sekarang kalau ditanya, emang ada cara untuk bisa memastikan takaran esnya gimana kalau kita bikin di penggilingan? Jawabannya sebenarnya sih ya memang susah, tidak ada. Karena ini kembali kan, kalau es diatur tukang giling ya kita mau nggak mau cuma bisa pesen biasanya. Cuma biasanya nih, kalau dari pengamatan saya, tukang giling itu kalau orangnya sama ya, biasanya mereka memiliki sebuah kebiasaan, di mana kebiasaan ini bisa Anda kontrol ke depannya dengan cara gini. Anda kan sudah menyiapkan nih, kayak tadi orang yang tanya dagingnya 1 kilo, tepungnya 250, berarti kan tahu, misalkan oke, gilingnya 3 kilo, berarti kan dagingnya 3 kilo, tepungnya 750. Waktu pulang sampai di rumah, Anda coba timbang hasil adonan Anda berapa banyak. Nah, biasanya kalau Anda beberapa kali giling di tempat yang sama, biasanya takaran esnya itu ya mirip-mirip. Jadi misalkan kalaupun kebanyakannya itu juga ya bukan sampai yang ngawur ya, tapi agak-agak terkontrol. Kalaupun pas ya biasanya juga rata-rata pas. Nah, Anda bisa coba dari hasil total adonannya, Anda kurangin dagingnya berapa, tepungnya berapa, bumbu kurang lebih berapa, Anda bisa dapat kira-kira takaran esnya gimana. Nah, kalau Anda rasa takaran esnya ternyata terlalu banyak, atau mungkin adonannya dipegang juga sudah lembek, tidak terlalu akas, nah ini saat yang pasti Anda membutuhkan yang namanya karagenan tadi untuk membantu supaya nanti ketika matang, baksonya selesai direbus, hasil kenyalnya itu tetap bagus. Problemnya, mungkin hal terakhir yang perlu saya infokan dari video kali ini adalah karagenan itu baru beraktif, dia baru reaksi ketika mengenai suhu panas. Jadi ketika bakso sudah dicetak, direbus, ketika dia direbus kena panas, itu dia baru aktif untuk mengikat cairan yang berlebih tadi sehingga hasilnya kenyal. Nah, kasusnya kalau ternyata Anda pulang, esnya misalkan memang kebanyakan dan adonannya tidak bisa dicetak, maka karagenan saja tidak cukup, Anda perlu menambahkan bahan yang lain. Kebetulan bahan yang bisa membantu ini sudah saya sebutkan tadi, bisa membantu di kasus nomor 3, yaitu ketika lemak terlalu banyak, yaitu Anda menggunakan yang namanya M100FT. Ini bisa membantu untuk mengentalkan adonannya dan mengenyalkan juga kalau takaran es atau airnya berlebihan sehingga tidak bisa dicetak.